ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ini saya kira kabar baik ya, bahwa satu persatu terduga koruptor mulai diproses hukum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Prabowo, yang masih beberapa yang menyaksikan dengan apa yang sedang diperbuatnya, ini bisa dibuktikan satu persatu juga ya. Karena yang membuat kita percaya adalah fakta ya. Realitasnya seperti apa. Baik, kita akan melihat Raja Minyak. Raja Minyak tuh biasa menjadi seloroh ya, tapi ternyata memang ada. Ada memang. Kabar dari ermo.id. Laporan Adityo Nugroho. Adrianto Riza, raja kecil yang dimaksud Prabowo. Nah, ini Adrianto Riza ini anak dari Riza Khalid yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini foto Riza Khalid saat di acara kuliah umum yang digelar oleh Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Udah lama, tahun 2018. Muncul anggapan bahwa Kerry Adrianto Riza, beneficially owner PT Navigator Katulistiwa, merupakan raja kecil yang dimaksud oleh Prabowo Subianto. Kepala negara menggambarkan sang raja kecil merasa kebal hukum. Ya kalau sudah lama tak tersentuh hukum, apalagi kalau misalkan memang bisa dibeli, ya pasti merasa kebal hukum ya. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan dalam pembukaan Kongres Muslimat NU ya. Sudah beberapa pekan lalu. Di kesempatan yang sama, nah ini yang menarik nih. Prabowo meminta Jaksa Agung, Kapolri, dan pimpinan KPK untuk menegakkan hukum. Selain meminta raja kecil untuk menyerahkan uang hasil korupsinya ke negara dalam hitungan hari. Jadi yang disebut Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan KPK. Ini kenapa pimpinan KPK yang terakhir? Nah, ini menarik juga untuk kita bahas ya. Mungkin di segmen lain bisa kita diskusikan. Anggapan raja kecil yang dimaksud Prabowo adalah Adrianto Riza mengemuka seiring pemberitaan tentang giat yang dilakukan Kejagung hari ini. Maksudnya kemarin, Selasa 25 Februari. Pertama, penyidik Kejagung memeriksa Kerry Adrianto Riza yang merupakan anak Riza Khalid terkait korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Usai diperiksa, anak pengusaha Riza Khalid itu diumumkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Salemba. Nah, menarik nih ya. Di hari yang sama, tim Kejagung menggeledah rumahnya Riza Khalid yang terletak di Jalan Jenggala Kebayoran Baru dan lantai 20 Plaza Asia. Ini bapaknya ya. Terkait penggeledahan, momen Riza Khalid hadir di acara resmi Partai Nasdem kembali viral. Di antaranya berdasarkan pemberitaan yang dihimpun redaksi, tampak foto Riza Khalid menghadiri acara kuliah umum yang digelar Akademi Bela Negara Partai Nasdem Jakarta Senin 16 Juli 2018. Hari ini agak sulit memang ya, rekam jejak itu untuk disembunyikan sulit sekali. Nah ini, kemudian ini sudah menggunakan baju tahanan Kejagung, ditahan di rutan Salemba. Nah sekarang bagaimana dengan bapaknya? Kejagung pun menggeledah rumah saudagar minyak Riza Khalid. Rumah saudagar minyak Riza Khalid digeledah penyidik Kejagung Selasa 25 Februari bersamaan ya dengan anaknya ditetapkan sebagai tersangka. Ini tentu buntut dari ditersangkakannya anak Muhammad Kerry Adrianto Riza dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Nanti kita coba urut bagaimana ini tata kelola minyak mentah.
Penyidik sedang melakukan upaya penggeledahan sejak pukul 12, kata Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar di Kejagung Jaksel, Selasa. Penggeledahan dilakukan di 2 tempat, yakni di lantai 20 Plaza Asia dan rumah Riza di Jalan Jenggala. Kalau bicara rumah tentu pasti sangat banyak. Benar, hari ini kami sedang melakukan upaya penggeledahan di rumah Riza Khalid, sambung Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar. Nah, siapa Riza Khalid sebenarnya? Nah, kita dapatin juga data ya. Riza Khalid ini orang terkaya, tapi tahun 2020 berarti 5 tahun yang lalu lah ya. Orang terkaya ke-88 versi Global Asia. Jadi kayanya minta ampun. Asia bukan Indonesia, Asia. Kalau Indonesia mungkin ke berapa? Ke-8 mungkin. Muhammad Riza Khalid atau dikenal dengan Reza Khalid adalah pengusaha asal Indonesia dengan berbagai bidang usaha dari retail mode, kebun sawit, jus, minyak, hingga minyak bumi. Riza dijuluki sebagai saudagar minyak karena dianggap mendominasi bisnis impor minyak via Petral yang kerap dianggap sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Padahal rumusnya tidak ada yang abadi. Nah, ini buktinya ya, sekarang digeledah. Namanya menjadi kontroversial karena terkait dengan bisnis perminyakan di Indonesia yang melibatkan Petral, perusahaan milik Pertamina yang berbasis di Singapura, sekarang udah nggak ada ya, yang bertanggung jawab dalam memasok minyak tanah dan BBM dengan harga yang tidak kompetitif. Nilai bisnisnya diperkirakan mencapai 30 miliar US dollar per tahun. Dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai 415 juta dolar, Khalid merupakan orang terkaya ke-88 dalam daftar 150 orang terkaya versi Global Asia. Kaisang masuk nggak ya sekarang? Bisa jadi ya. Riza Khalid merupakan anak dari pasangan Khalid Rahmat bin Abdad dan Siti Hindun binti Al-Katiri. Riza Khalid menikah dengan Ros Triana Adrianti yang kerap disapa dengan Ucu Riza pada tahun 1985 dan bercerai tahun 2012. Oke, ini kita tidak perlu detail ke sini ya. Keluarga Riza memiliki banyak tujuan untuk liburan mulai Antartika. Antar kita aja lah. Amazon di Brazil, Luxor di Mesir, Eropa hingga Kamboja. Pada tahun 97 Riza tercatat mewakili PT Dwi Panggas Sakti Prima, perusahaan milik Bambang, dan seterusnya, dicatat melakukan penaikan harga tidak wajar pada tahun 96 untuk pembelian pesawat Hercules dengan harga 30 juta dolar Amerika, padahal nilainya hanya 25 juta dolar cuan, sisanya cuan. Saat itu di Moskow juga hadir Ginanjar Kartasasmita, wow, Jenderal Wiranto. Dan di tahun yang sama, wartawan mencatat tangan kanan Riza yaitu Johnny G. Plate, anggota DPR dari fraksi Nasdem daerah pemilihan NTT tahun 2015. Nah, kita tahu Johnny G. Plate sekarang sudah berada di tahanan ya, kasus korupsi juga. Jadi lingkarannya ya lingkaran korup, sistem korup, ya orang-orangnya korup. Tampaknya kan begitu ya. Nama Reza mulai mencuat sehubungan dengan kasus yang melibatkan Setia Novanto dalam kontroversi perpanjangan izin operasi Freeport. Reza Khalid diketahui memiliki sejumlah perusahaan seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straight Oil and Cosmic, ya banyak lah, udah pasti banyak ini. Yang berbasis di Singapura, didaftarkan di Kepulauan Virgin, sebuah wilayah yang dikenal di seluruh dunia sebagai surganya pajak orang-orang kaya. Oh, ini kayaknya dunia lain dengan kita-kita ya. Uang kejahatan harus dikembalikan kepada konsumennya, yaitu rakyat. Pembeli Pertamax bukan untuk negara. Boleh dengan cara turunkan harga serendah-rendahnya. Rosikin Kin, bagus juga ya. Betul itu. Uang rakyat ya dikembalikan ke rakyat dong. Dihukum mati saja maling yang merugikan negara, rampas asetnya, miskinkan malingnya. Gaida Mahesa sepakat, makanya itu RUU perampasan aset itu di eranya Jokowi itu kan nggak diketok-ketok palu. Mudah-mudahan sekarang segera diketok palu. Rampas semua aset yang dimiliki oleh oleh koruptor, nolkan hartanya. Karena yang paling ditakuti oleh koruptor harta gitu.
bukan dalil agama, bukan yang lain-lain. Kenapa dia korupsi? Ya karena dia tamak. Apa lawan dari tamak? Miskin. Ya miskinkan gitu. Saya kira ini yang patut segera dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ya. Kemudian dihukum mati saja maling yang merugikan negara dan rakyat. Ya. Hukum mati di Cina ya. Kalau produk kita banyak dari Cina ya ikutilah cara pemberantasan korupsinya.